Inara meminta izin menikah kepada Starla. Menikah dengan siapa sih? Emang udah ada ya calonnya? Inara sudah menemukan seseorang yang cocok dijadikan suami. Aduh. Jika ada kesempatan untuk rujuk, Inara lebih memilih rujuk atau tidak sama sekali. Keajaiban apa yang kamu alami yang Allah luar biasa ya Allah nih sayang banget sih sama gue ya. Apakah benar Inara mulai ada benih-benih cinta pada Koko Joseph? Aduh agak berat ya. Aduh agak berat ya kalau ke arah cinta. Aduh. Jadi ada teman, jadi kita baru kenal juga. Nah dia itu sempat foto bareng, kita foto bareng-bareng dalam satu event gitu. Nggak lama teman aku yang udah agak kenal lebih duluan sama aku ini cerita ya, "Lu tahu nggak dia lagi berantem kenapa? Iya suaminya minta poligami katanya." Ya terus apa yang salah? Toh dalam Islam emang dibolehin kok. Ya enggak, minta poligaminya mau lu. Aku gimana? Selalu minum G-Water setiap saat selama beraktivitas di sini. Rasanya ringan, gak bikin kembung, dan menghidrasi tubuh dan kulit. Yuk cobain G-Water! Hai, assalamualaikum. Welcome to Cam On Entertainment. Podcast di Jujur Aja, udah deh ngaku aja. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Ini manusia apa bidadari? Masya Allah, Masya Allah. Inara, apa kabar saya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, makasih udah datang ke sini akhirnya. Sama-sama, akhirnya bisa silaturahmi ke sini. Masya Allah, tapi deket ya? Deket banget dari rumah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya sayang? Alhamdulillah sehat. Kurang tidur sudah menjadi suatu budaya. Nikmat tapi ya? Iya, tapi nikmat sih. Dengan dipenuhi hari-hari itu dengan kesibukan yang positif gitu. Dan produktif pastinya. Tapi menurut kamu pada saat kamu dulu menjadi ibu rumah tangga dan sekarang sibuk, asikan mana? Dua-duanya asik sih. Dua-duanya asik. Dua-duanya asik. Kalau gue sih lebih asik kayak begini bro dibanding duduk di rumah. Sebenarnya tergantung sih, kalau misalkan kita duduk di rumah tapi kita punya partner yang suportif. Iya. Dulu aku juga merasakan enak kamu gitu. Enak gitu kalau kita punya partner yang pengertian gitu, yang suportif, enak banget. Tapi kalau solo karir ya mendingan begini. Daripada duduk di rumah solo karir. Oke deh, kita langsung masuk aja ya ke jujur, gosip atau fakta. Oke. Saat ini Inara Rusli lebih bahagia, gosip atau fakta? Iya dong, pastinya lebih bahagia. Lebih bahagia. Iya. Fakta ya. Karena nggak ada kewajiban apa-apa lagi gitu. Benar. Yang sulit mengabdi. itu adalah seketika kita melepaskan itu, kita kan udah memberikan kewajibannya itu. Nah kalau kita masih ada hubungan itu kan kita masih Pasti, punya kewajiban otomatis untuk kita punya kewajiban. Ya makanya waktu dulu jadi curhat nih gue. Waktu dulu aku selalu bilang gini, nggak apa-apa. Jadi aku serahkan semua kewajiban aku pada orang itu gitu. Yang susah kan karena kita masih punya kewajiban. Iya. Jadi kayak pertanggungjawaban dengan Tuhan kita itu kan. Iya. Terus yang bisa happy itu pada saat kita melepaskan, ya udah kita banyak kewajiban kita yang hilang. Iya. Jadi kewajiban kita sebagai istri, kewajiban kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk saling amar ma'ruf nahi munkar, semuanya itu hilang otomatis. Enggak sih, sebenarnya nggak sepenuhnya hilang, tapi tetap harus mengingatkan. Cuman kan, ya nggak perlu amat ya. Kan udah ada kan. Panas. Inara meminta izin menikah kepada Starla. Menikah dengan siapa sih? Emang udah ada ya calonnya? Enggak ada, cuman Kalau nikah lagi. Iya, jadi kayak ngetes aja, aku pengen tahu pandangan anak ini tuh sejauh apa sih dia sudah mengerti gitu, dan pengen tahu aja ini anak umur segini tuh level kebijaksanaannya dia tuh semana. Umurnya berapa sih? 8 tahun. Terus apa jawabannya? Ya jawaban dia ya kalau memang mami lebih bahagia
ya nggak apa-apa. Tuh kan Aurel, ini Starla aja boleh loh. Aku nggak boleh loh. Kekang ya, babinya kekang. Gak terus. Ibu, jangan ngobrol Bu. Inara Rusli memutuskan membuka cadar karena kontrak kerja dan mencari nafkah untuk anak. Iya, fakta. Terus gimana rasanya pada saat perasaan kamu pada saat membuka cadar? Terus apa yang terjadi? Gimana ya? Waktu memutuskan untuk buka cadar itu sebenarnya aku sempet galau, kayak buka enggak sampai makanya sampai konsultasi kan ke Ustadz Dery, karena emang istrinya beliau kan yang pertama kali makein aku cadar kan. Jadi ya aku minta pendapat beliau lah, walaupun cadar ini sunnah kan, cuman tetap aja aku butuh pendapat lah untuk dari orang-orang yang alim ulama istilahnya, dari orang-orang yang mengerti gitu hukumnya. Ya alhamdulillah, ya karena ini sunnah, bukan hukumnya bukan wajib, yang penting aku masih pakai hijab kan, masih menutup aurat, ya kenapa enggak adanya. Apalagi ini kan ada unsur daruratnya kan, untuk mencari nafkah, juga untuk bayar lawyer dan lain dan sebagainya kan. Ya sudah, akhirnya ya inilah jalan yang aku tempuh. Berarti cadar itu sunnah ya? Sunnah, dan memilih menjalani sesuatu itu kan bukan melulu baik dan benar ya, baik dan buruk ya, tapi kan kita juga harus mempertimbangkan lebih banyak mana mudorotnya, lebih banyak mana maslahatnya, gitu kan. Berat ya? Ngerti nggak lo? Masya Allah. Yang penting bukan suatu kezoliman ya. Ya. Oke, next yuk. Inara kembali diperbincangkan publik terkait konten FYP dengan Inge Anugrah. Nah, yang mana tuh? Konten yang mana tuh? Oh, yang joget. Ya, itu kan tadinya kita kan posisinya di situ lagi photoshoot untuk Athena ya. Nah, habis itu timnya Kak Inge tiba-tiba minta untuk konten TikTok. Aku pikir, oh ya udah nggak apa-apa, rame-rame. Iya, rame-rame nih. Begitu udah jalan nih photoshoot, terus tiba-tiba lampu dimatiin kan. Kok dimatiin, gelap dong kontennya. Nggak apa-apa, biar seru aja deh. Ya udah akhirnya, kok kita cuma berdua doang akhirnya. Iya nggak apa-apa Kak. Ya udah deh. Apa sih DJ gitu? Bukan, kayak Ntar masukin ya? Biar orang yang nontonnya nggak bingung. akhirnya ya udah akhirnya go with the flow. Akhirnya banyak dihujat tuh. Nggak sih, aku ngatanya alhamdulillah sih banyak yang positif juga. Kalau hujatan mah hampir setiap apa yang aku posting juga pasti ada aja. Gimana sih kamu menanggapi hujatan-hujatan yang ya kamu kan banyak lama gitu menjadi ibu rumah tangga yang nggak terlalu berhubungan Update dengan sama dunia maya ya. Kayaknya nggak berhubungan sama netizen yang muka dua ini kan. Terus tiba-tiba sekarang kamu harus berhubungan langsung sama netizen yang muka dua ini gitu. Kaget nggak? Nggak sih, bawa lucu-lucuan aja. Orangnya santai ya, santai. Bawa lucu-lucuan aja. Sempet kebawa emosi nggak? Enggak sih. Aku aja ngejawab ini sambil ngakak-ngakak, sambil ketawa-tawa, senyum-senyum. Tapi memang basically kamu kan sudah di dunia entertainment ya, jadi udah kebal gitu. Iya benar. Kalau yang baru-baru bisa kena mental. Oh iya, udah baal, udah tahu. Indonesia luar biasa sekali mulutnya. Iya, bahkan sebelum aku terjun ke dunia entertainment, waktu masih masa training, waktu di Beksa dulu kan, juga kita kan digojlok ya mental kita ya. Itu trainingnya itu kan bukan cuman vokal, tapi kan juga fisik dan mental juga. Jadi ya abis-abisan kita juga dimaki-maki sama produser kita, sama trainer, sama trainernya kita, sama koreografernya kita. Wah, abis deh pokoknya. Tapi
dari sisi negatifnya mungkin ada, positifnya tapi luar biasa, cuma Indonesia doang mungkin yang punya netizen. Kalau kita berlawanan dengan negara manapun itu diserang habis. Mungkin negara lain tidak selalu peduli banget gitu ya. Kalau netizen kita belum akun aslinya, belum fake accountnya, belum ininya, serang. Keren kalian, walaupun muka dua ya? tapi kalian keren. Iya. Bener, kalau ada sesuatu apa tuh langsung jadi pemersatu bangsa. Iya kan, pemersatu bangsa. Masya Allah. Kalau misalkan ada yang terzolimi, langsung tuh. Walaupun kadang-kadang ada juga nih netizen yang belum jelas keadaannya, di sini udah dibantu, ternyata ini yang zolim. Terus baru nanti, ternyata ini. Gitu. Iya. Telat ya. Begitulah. Inara Rusli telah menjadi manusia yang lebih baik setelah kejadian perselingkuhan di rumah tangga. Alhamdulillah. Iya, fakta. Baik di sini maksud secara secara pandangan hidup juga jadi lebih baik ya. Secara mental juga alhamdulillah juga jadi lebih kuat, insya Allah. Terus ya secara ekonomi juga alhamdulillah ya pastinya jadi lebih baik. Itu sih. Banyak hal-hal Masya yang Allah loh, dia patut disyukuri. Orang mencari kontrak, kalau dia berebutan orang mau kontrak. Aku baca chattingan, aku udah kontrak duluan loh, tapi udah diambil loh mbak ini, padahal aku udah chat duluan. Luar biasa. Inilah definisi rezeki yang dikejar-kejar rezeki. Aku padahal udah kayak gini loh, aku udah oke, tiba-tiba udah ya udahlah ya gitu. Masya Allah. Rezeki nggak kemana. Itu kan ada yang bilang, iya nanti rezeki mengejar-ngejar kita. Inilah definisi yang kejar-kejar rezeki. Alhamdulillah. Ya awalnya terus terang Kak nggak kepikiran akan jadi seperti ini ya. Awalnya malah mikirnya kayak kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Awalnya aku mikirnya kayak ya palingan juga nanti aku casting lagi kayak dulu. Kalau capek. Nanti seandainya cabut atau udah nggak aku nyari kerjaan lagi, paling mungkin aku kerja kantoran atau kerja apa, pokoknya ya Allah yang mana aja, yang penting aku nggak, waktu aku untuk ibadah dan untuk anak-anak tuh nggak bener-bener terganggu banget gitu. Maksudnya masih bisa ibadah lah, masih bisa ngumpul sama anak-anak, bismillah gitu. Ya alhamdulillah inilah jalan yang Allah buka. Dan aku sempat loh waktu itu nonton di TikTok, terus aku baca-bacain chat-chat itu, chat semuanya. Itu kayak oh my god, gimana itu rasanya jadi kamu. Kamu baca semua? Itu belum semua Kak. Itu belum semua. Itu belum semua karena sebagian besar kan untuk alat bukti di pengadilan agama, untuk menjadi alasan kenapa sampai aku viralin, kenapa sampai aku gugat cerai, kenapa sampai aku menuntut hak asuh anak. Itu kan lebih lengkapnya di sana di pengadilan agama. Bukti-bukti chat itu, wah. Pada saat kamu ngetahuin itu gimana sih rasanya? Apa ya, waktu awal gemeteran nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya, karena posisinya itu jam 9 pagi, aku baru bangun tidur lagi karena habis dari duha kan aku tidur lagi. Baru bangun tidur, terus lagi ngeberesin laundryan bajunya dia kan, karena baju performanya banyak banget kan, jadi harus ditata gitu, disusun dulu di lemari. Dan itu aku dapetnya itu DM-nya itu random dari orang ngasih tahu pas aku lagi nata bajunya dia. Terus lemas? Ya aku buka, aku penasaran, aku pikir orang paling cuma iseng doang kali nyari perhatian. Terus aku buka, sama lagi bajunya, tasnya sama, baju sama, kayak apa, kayak ada kayak waktu tuh seakan-akan kayak berhenti sejenak gitu. Masih belum bisa berpikir jernih, masih belum bisa nangis, belum bisa marah, masih mencoba untuk mencerna aja gitu sambil ngeberesin baju. Jadi pikiran aku kemana, tangan aku tetap gerak kerja gitu, tetap beresin baju, tetap ngurusin anak-anak, tetap bayar, karena itu lagi awal bulan ya. Iya mendekati awal bulan, jadi aku lagi proses payday karena lagi bayar segala macam. Jadi tetap pikiran kemana, tangan tetap kerja. Berarti saat itu belum apa ya?
Kalau aku sih waktu itu posisinya kalau tahu kayak gitu langsung diem, kepikiran, lemes, nggak bisa apa-apa. Mungkin Pengennya juga gitu, cuman kayak aku ngerasa kayak ada beban tanggung jawab yang harus aku selesain dulu nih. Masya Allah. Padahal kayak gitu. hati tuh udah gitu deh. Hati tuh udah caur banget. Tapi ya logika aku tetap jalan gitu. Nah, pada saat kamu mengetahui itu, kamu tetap simpan aja atau menunggu bukti-bukti yang lain atau kamu tanyakan? Aku sambil kumpulin bukti yang lain, aku sambil kerja, sambil udah kekumpul bukti baru aku chat dia. Karena dia posisinya di luar kota, lagi perform. Pulangnya sebulan berapa kali? Nggak ngitung sih, cuman yang jelas pulang bolak-balik, cuman sekalinya berangkat tuh bisa 3 hari, kadang seminggu gitu. Tapi dia sih nggak ada KDRT ya? KDRT, waduh, enggak sih kalau fisik mah. Tapi kalau yang lain nggak mau bahas lah, nggak apa-apa, ikhlas kok. Nara Rusli memiliki penghasilan miliaran saat ini. Amin ya Allah. Amin. Boleh aku yang kasih tahu nggak? Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin aja dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurin dulu, aminin dulu. Masya Allah itu rezeki anak, rezeki. Iya, karena dari awal aku Buah kesabaran. Aku istilahnya lebih memilih untuk jadi ibu rumah tangga full time gitu. Aku lepasin kerjaan aku, istilahnya passion aku, cita-cita aku semua. Benar-benar aku fokus ke anak-anak dan suami gitu, karena aku tahu rasanya jadi sosok anak yang kurang figur orang tua. Aku tahu rasanya ngelihat sosok suami yang, sosok ayah gitu yang kurang kasih sayang pasangannya gitu, kasih sayang seorang istri gitu. Jadi aku nggak mau itu terulang gitu di kehidupan aku. Makanya aku all out, aku ngasih semaksimal mungkin yang aku bisa gitu. Tapi ternyata kita untuk menyiram tanaman terlalu banyak air itu juga nggak bagus ya. Bisa bikin tanaman mati. Jadi ya yang sedang-sedang aja harusnya. Harusnya aku nggak boleh terlalu mencurahkan segitunya, karena ya nggak baik juga kalau kita terlalu mencintai manusia. Kan Allah maha mencemburu ya. Jadi ya mungkin itu salah satu sebab yang membuat akhirnya Allah membolak-balikkan hati dia. Ujian juga buat aku pastinya. Masya Allah, speechless nih, nggak bisa ngomong apa-apa. Sesempurna itu loh, tapi ya udah, next yuk. Inara sudah menemukan seseorang yang cocok dijadikan suami. Aduh, masih jauh Kak. Jauh lah ke situ. Ya kalau misalkan yang apa yang deketin mah ada aja. Pastilah. Ya, cuman apa ya? Aku saat ini fokusnya lebih ke bisnis aku sih. Aku lagi pengen ngembangin bisnis aku sampai. Trauma nggak sih? Saat ini kamu punya rasa trauma nggak? Trauma mah pasti ada ya. Nggak mau muna juga lah ya. Tapi kalau deket boleh, tapi kalau kayak serius udah mau. Kalau serius, nggak tahu deh kalau soal itu. Maksudnya untuk saat ini Allah belum ngebukain hati aku untuk ke arah sana gitu ya. Yang aku rasa saat ini ya. Jadi saat ini yang Allah lagi bukakan pintu itu ya lebih ke produktivitas aja gitu, ke bisnis, ke kegiatan yang positif gitu, entah itu ngisi acara TV atau endorsement kayak gitu-gitu, atau urusan anak-anak itu sih. Aku lagi enjoy nikmatin momen-momen itu sih. Tapi boleh nanya nggak? Kalau kamu sama mantan suami, hubungannya seperti apa, dan nextnya ke depannya mau ada niatan? Maksudnya kan biasa orang udah berpisah, ada yang ya udah pokoknya kita berpisah, tapi kita tetap menjaga anak-anak satu sama lain, kita bisa jalan sama-sama untuk anak-anak. Terus kita punya quality time untuk bareng anak-anak, karena kan anak-anak kan yang seperti tadi kamu bilang butuh sosok ayah, yang dimana figur ayah itu harus ada, dekapan dan pelukan seorang laki-laki itu kan harus ada di setiap anak-anak kita, baik anak perempuan, anak laki-laki. Yang anak perempuan akan mendapatkan efek
dampak yang kalau menurut aku yang sudah aku pelajari, kalau anak perempuan kurang dari dekapan ayah itu dia akan Cari perhatiannya ke khawatirnya ya. pada saat dia bertemu dengan laki-laki, dan nauzubillah min zalik dia bertemu dengan laki-laki yang kurang baik atau toksik, tapi karena dia sudah lama tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang laki-laki atau dekapan dari seorang laki-laki, pada saat dia merasakan ada dekapan dari seorang laki-laki, dia kan merasa, ih gue kangen banget ya sama dekapan ini, kok nyaman banget ya, karena mungkin sebenarnya dia itu cuma rindu akan dekapan seorang laki-laki atau figur ayah gitu. Pada saat dia menemukan itu, walaupun laki-laki itu toksik, dia kan kayak enggak, pokoknya gue nyaman. Rasa nyaman lebih besar daripada rasa logika dia yang berpikir bahwa dia toksik gitu. Ya, rasa nyamannya lebih besar daripada alarm dalam diri dia ya. Iya, itu yang dikhawatirkan sama. Aku suka ngobrol gitu sama semua teman-teman aku yang mau divorce atau sudah divorce. Kamu gimana sih sama si mantan suami? Kita kan cuma mikirin si anak nih gitu. Dan yang aku pernah pelajari juga sama psikolog, kalau anak laki-laki, nauzubillah min zalik, kalau dia rindu akan pelukan ayah, kenapa LGBT itu suka ada? Itu suka karena dia rindu dengan dekapan seorang laki-laki. Pada saat dia dewasa terus ada laki-laki yang mendekap, sebenarnya kita juga nggak ada yang mau, tapi pada saat dia merasakan itu, dia ada rasa nyaman yang nantinya emang yang agak bahaya itu kalau udah nyaman ya. Agak berat gitu, lepasnya tuh agak berat. Kamu ada nggak, maksudnya ada pokoknya nanti kalau aku udah selesai, aku pengennya baik-baik aja, pengennya pasti tetap merawat anak-anak sama-sama. Capek ya hidup penuh drama tuh ya. Capek, jadi aku pengennya yang normal-normal aja lah gitu. Kalau udah selesai nih, ya udah kita baik-baik aja gitu, jangan ada drama lagi. Ya kita sedemikian rupa kita aturlah waktu, gimana caranya bagi waktu untuk supaya bisa anak-anak ini nggak kurang kasih sayang, anak-anak ini nggak kurang figur kita berdua gitu. Jadi kamu sudah katakan itu atau masih? Iya sudah kita briefing. Jadi orang tua ini, kita ini hadir gitu, bukan cuma ada gitu, hadir bener-bener di tengah-tengah mereka gitu. Jadi mereka nggak ada istilah kurang kasih sayang, atau nggak ada istilah kayak anak broken home. Broken home itu kan artinya apa? Timpang ya, figurnya tuh nggak ada sebelah kan gitu. Tapi kan ini yang rusak kan biar bapak maknya aja ya. Merekanya enggak gitu, jadi nggak ada istilah broken home, jadi tetap utuh gitu, figur berdua ini, kita berdua ini tetap ada itu untuk mereka. Oh, jadi kamu sudah ada obrolan seperti itu? Iya. Alhamdulillah. Terus hubungan saat ini sama sang mantan masih berkontak? Masih. Tapi ya topiknya yang kemana-mana, paling soal anak dan kasus yang pidana itulah. Gimana kasus pidana? Ya biarinlah, kan proses hukum udah berjalan ya Kak ya. Aku yakin sih, maksudnya polisi dan hukum di Indonesia ini bisa berjalan dengan adil lah. Oke, aku nggak mau membahas itu kalau kamu tidak mau bahas. Khawatir tidak mau. Rame ntar. Inara dan Virgon sudah berdamai satu sama lain. Ya, alhamdulillah udah. Tapi belum secara official sih. Maksudnya kita berdua udah komunikasi secara normal aja. Masalah di sekeliling kita mau gontok-gontokan, mau sensi-sensian, ya bodo amat. Nggak ada urusan. Yang penting urusan ini memang dari awal cuma kita berdua kan. Sudah bisa rumah berarti ya? Udah dari awal. Kamu di rumah yang saat itu ditempatin sama Virgon? Iya. Virgon? Dia sih bilangnya ngekos. Oh, ngekos. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Apakah benar satu sisi yang membuat Inara Rusli bertahan sampai detik ini adalah seorang anak? Anak juga bisa, tapi aku lebih ke kasihan sih sama dia. Kasihan. Saya rasa kasihan. Iya.
karena emang kita berdua ini sama-sama broken home. Cuman dia lebih parah lah, maksudnya gak ada figur bapak, gak ada figur ibu, walaupun ibunya ada, tapi kan gak hadir ya. Tapi orang tuanya bapaknya masih ada? Ada, tapi gak hadir. Kalau aku kan masih ada, papi aku masih ngedidik aku sampai beliau tiada, nggak nikah lagi. Terus mami walaupun aku gak deket sama mami, tapi dengan didikan dia yang tegas gitu, jadi aku juga tahu harus bersikap gitu kan, dan lebih tough juga sama hidup kan. Jadi karena kamu ngikut mami ya. Soalnya Nara kan kalau udah marah tuh tegas gitu kan ngomongnya. Iya, sebenarnya papi aku juga tegas. Dia orang otoriter juga papi. Cuman aku otodidak, aku belajar untuk ngontrol diri gitu supaya jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu ini banget, strict banget gitu, karena ya kita nggak pernah tahu lah isi hati orang ya. Maksudnya sekuat apa orang bisa mencerna omongan kita gitu. Jadi segini tuh udah aku perhalus. Udah aku sangat-sangat perhalus. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya ada yang merasa tersinggung ketika aku emang harus tegas gitu, karena tapi perempuan harus gitu nggak sih? Iya, ya karena menurutku ya itu kan self respect ya, menghargai diri kita sendiri dengan menentukan batasan-batasan. betul gitu. Jadi mungkin dulu aku juga kurang lebih punya kehidupan yang kurang lebih sama gitu, tapi seketika sekarang jadi pengalaman hidup yang membuat kita jauh jadi lebih pintar dan lebih tough. Dan pada saat ini aku menentukan menjadi orang yang kalau pada saat gue tegas, gue akan tegas. Pada saat gue marah, gue akan marah. Tapi saat lo baik, gue akan 1000 kali lebih baik. Tapi saat lo kayak begitu, ya lo jangan salahin gue hilang baik-baiknya gue gitu. Bukan gue akan menjadi orang jahat, tapi gue akan memberikan lo pelajaran. Iya. Oh iya, kalau aku lebih kayak gitu sih. Tapi juga nggak mau ngebales juga, kayak lebih ke ya nggak bisa ramah-ramah lagi. Aku nggak bisa nutupin gitu kalau karena sekarang bener nggak sih kalau orang terlalu baik gitu, kalau udah nggak suka nggak bisa ditutupin. Kayak ya udah poker face. Tapi kamu kan juga Pisces juga kan? Pisces. Kita sama-sama Pisces. Oh gitu. Bulan Februari Maret. Waduh, lebih ini lagi, lebih strong lah. Kamu apa? Aku campur sama Aquarius, perbatasan. Oh. Jadi setahu aku ya, orang Pisces itu dia kalau sama orang itu baik banget, sayang tuh sayang banget, sehingga kalau udah dikecewakan never look back. Iya. Iya kan? Mau mantan sujud-sujud di kaki gue juga enggak kan gitu. Karena kita pada saat kita udah menyayangi, kita akan kasih semuanya. Ya kan? Apapun kita kasih kalau udah sayang gitu sama orang, ya nggak sih? Sebenarnya bukan bucin, lebih kayak emang salah kalau orang mendedikasikan sesuatu gitu loh. Untuk orang kita cinta. Untuk orang yang kita cintain gitu. Emang salah kalau kita memberikan yang terbaik gitu, kita mengusahakan yang terbaik gitu. Ya tanpa kita mengharapkan kita akan dapat yang terbaik juga. Kalau kita kasih yang terbaik, nggak pernah ada yang seperti itu, hukum alam. Cuma ada sedikit sisi gue akan baik sehingga lo terlena. Pada saat lo terlena, lo terlena dan lo jadi kayak orang yang mensia-siakan rasa sayang, kasih sayang yang gue kasih. Tapi pada saat itu, pada saat lo sadar, gue udah nggak bisa seperti itu lagi. Tapi itu terjadi terus dan harusnya kita kan berubah ya. Tapi aku setiap suka sama orang, sayang sama orang, pasti kayak ya udah, you are the one and only, kasih semua kasih sayang. Terus tapi kalau udah ilfeel, udah ini nggak bisa balik lagi. Iya. Kamu gitu juga? Ada sedikit kayak gitu. Cuman aku berusaha untuk kontrol sih, kayak karena udah pengalaman yang ini gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan mungkin nanti kalau misalkan menjalani hubungan sama orang, lebih kayak ya wajarnya aja. Stanky, setengah-setengah. Tapi nanti begitu udah nikah bucin lagi. Ya gimana, kan emang perintah agama. Aku juga gitu. Iya kan, harus melayani. Pengennya kan? gitu loh, ntar
aduh gue bucin lagi deh. Yang pinta agama harus melayani suami, ya kan harus all out. Gimana dong? Aku sih yakin ya, maksudnya kalau kita ngasih yang terbaik, apalagi itu memang perintah Allah. Ya. Mau dia ular sekalipun ya, mau dia belut licin gitu ya, licik gitu, nggak akan bisa dia bermakar sama Allah. Allah tuh maha membuat makar. Pasti dibikin plot twist hidupnya. Iya, coba aja bikin makar. Aku juga nggak tahu hidup aku kan jadi kayak gini. Emang ada gitu orang punya planning lagi masih gadis gitu kan, gue pengen nikah sama dia soalnya nanti 9 tahun kemudian gue pengen cerai ketika anak gue udah 3 kan nggak gitu kan, nggak gitu kan, gue pengen jadi janda kalau gue udah umur segini kan nggak gitu ya. Siapa juga yang mau jadi janda sih? Iya masa Iya. kan ada aja orang yang komen kayak ini emang udah ini aja direncanain lah. Wah, siapa juga? Gila-gilanya. Agak lain ya, maksudnya nggak mungkin lah kita merencanakan hidup kita buruk. Tolong dong ya, maksudnya ngapain amat kita ngabisin waktu gitu kan. Kita juga nikah semuanya tujuannya pengen sakinah. Semuanya juga mawaddah, maunya warahmah. baik-baik aja, semuanya juga maunya nggak mau huru hara ya kan. Cuman ya kalau kita diajak huru hara ya masa kita ngumpet di bawah kolong meja ya kan. Ya kita juga harus bisa mempertahankan shield kita lah, perisai kita gitu. Jika ada kesempatan untuk rujuk, Inara lebih memilih rujuk atau tidak sama sekali? Ya apa yang mau dirujuk, orang secara agama udah nggak bisa gabung, udah nggak bisa nyampur, nanti jadi zina dong, ya kan? Mediasi udah berapa kali sih? Kalau di pengadilan baru sekali, cuman kalau secara agamanya, secara talak secara lisan itu sudah 3 sering. kali. Jadi talak, rujuk, talak, rujuk, talak, rujuk. Itu setahu aku sih kayak harus nikah dulu satu sama lain. Kalau mau balik Cowok lagi. itu nggak wajib nikah, Oh gitu. Kalau kamunya juga, kamunya. perempuannya yang wajib nikah lagi. Oh. Kenapa Allah buat seperti itu? Itu untuk memberi pelajaran untuk si cowoknya supaya tidak mempermainkan nilai pernikahan. Cowok itu kan makhluk paling gengsi kan, paling harga dirinya paling tinggi gitu kan. Ya Allah menguji mereka dengan seperti itu ketentuannya. Dengan ketentuan ini. Kesibukan apa yang sekarang Inara sedang jalani? Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ada aja sih yang saya rezeki ya. Kalau ceritain tuh lucu lah, pokoknya banyak deh alhamdulillah. Keajaiban apa yang kamu alami yang Allah luar biasa ya Allah nih sayang banget sih sama gue gitu. Ih, Masya Allah banyak banget Kak, kayak ya tahun demi tahun datang lah gitu. Istilahnya kita nggak perlu capek-capek untuk menjajakan diri kasarannya gitu ya, tapi orang yang datang nyampein kita gitu. Jadi ya entah itu bisnis, entah itu brand ambassador, entah itu endorsement, entah itu live TikTok, entah itu apa ya, mungkin ngisi acara TV gitu, atau misalkan konten atau apa, pokoknya ada aja. Terus sekarang lagi buat apa nih, bisnis apa? Sekarang Masya Allah nih, ini aku lagi nyusun acara untuk launching. Jadi launching ini nanti 3 brand sekaligus. 3 brand? Oh Masya Allah. Karena kalau dipikir mencar-mencar gitu nanti jadi ribet kan, maksudnya kayak hype-nya jadi kurang dapet ya. Terus Brandnya tuh fashion? ada fashion, ada beauty, Deospray, ada food juga, ada kuliner juga. Oh langsung 3-3. Iya. Insya Allah sih nanti ada kosmetik, cuman nggak mau dibarengin di 3 brand ini karena yang kosmetik ini kayaknya agak lebih gede ya, jadi takutnya malah jadi nggak eksklusif nih, yang lainnya ketarik semua ke si kosmetik gitu. Ya sih kalau aku saranin sih kalau launching itu baiknya jangan jadi satu, karena nanti fokusnya terpecah. Iya sih, cuman kalau yang fashion ini kan kita masih bisa barengin sama yang beauty ya, karena dua-duanya sama-sama menunjukkan penampilan.
Kalau yang kuliner ini kan emang seberangan banget sama mereka kan. Yang kuliner ini kan pasti bisa kita bikin gimmick, apakah itu ya apa, dia mau masak atau apa gitu. Rencananya berapa bulan lagi? Nah, waktu dekat ini, Masya insya Allah Allah. September. Semoga sukses selalu. Amin. Apalagi itu rezeki yang panjang yang niatnya untuk anak-anak. Iya, amin, insya Allah. Untuk anak-anak, untuk dakwah juga. Jangan lupa undang aku. Oh iya dong. Nanti aku bantuin promosi juga. Siap. Apakah benar ada seorang laki-laki tampan yang melamar Inara di acara Dr. Richo? Oh itu. Kayak kalau Inara yang ngelamar sebulan sekali nggak sih? Penawaran melamar. Agak ngeri sih kalau ini dibahasnya ya. Bahkan ada yang Cerita dong satu. Ada yang lucu. astagfirullahaladzim. Ada yang lamaran atau apa? ada, cuman aduh maaf ya, maksudnya bukan gimana kayak aku cerita ini untuk bil hikmah aja, bukan untuk mempermainkan perasaan orang atau untuk mendiskreditkan rumah tangga seseorang gitu. Cuman cerita ini benar-benar kita ambil hikmahnya aja gitu ya. Jadi ada teman, jadi kita baru kenal juga. Nah dia itu sempat foto bareng, kita foto bareng-bareng dalam satu event gitu, sama suaminya juga gitu. Terus nggak lama teman aku yang udah agak kenal lebih duluan sama aku ini cerita kayak, lu tahu nggak dia lagi berantem, kenapa? Iya suaminya minta poligami katanya. Ya terus apa yang salah? Toh dalam Islam emang dibolehin kok. Ya enggak, minta poligaminya mau lu. Aku hah? Gimana? Langsung gimana? Beneran itu? Serius? Ya, gimana sih? Emang Inaranya mau? Nah itu pertanyaannya. Kalau Astagfirullahaladzim. udah berantem duluan, ya kan? Tanya dulu Inaranya mau apa enggak, baru lu berantemin bini lu. Aduh, maaf ya. Aduh maaf. Aduh maksudnya aku kan bukan kayak pelakor yang nyamperin orang terus ngerayu orang gitu kan. Maksudnya kayak nggak tahu apa-apaan nih. Tapi kamu ngapain mesti minta maaf? Karena itu kan yang salah laki-lakinya ya. Iya sih. Tapi Bahwa kan laki-laki di luar sana ya jangan kepedean juga lah bos. jadi aku juga bingung gitu. Mau minta maaf juga aku nggak ngapa-ngapain. Bener-bener. Ya kan, serba salah gitu. Itu sih ini juga jadi sebenarnya ini tuh jadi salah satu apa ya, faktor yang melatar belakangi keputusan aku kenapa aku pakai cadar. Karena Soalnya magnetnya dia luar biasa ya say. Karena se-urgent itu aku dulu. Karena posisinya aku baru anak satu kan, si Stella masih kecil. Terus aku masih aktif entertain. Terus belum pakai hijab juga kan. Jadi, waduh, agak ngeri ya anginnya. Itu padahal udah punya laki tuh. Udah. Dan orang itu rata-rata tahu suami aku siapa. Gimana penawarannya? Agak ngeri, anginnya agak kenceng. Agak bingung gue. Iya, agak ngeri soalnya anginnya kenceng banget gitu. Karena yang deketin juga nggak main-main gitu. Jadi ngeri gitu, aku ngeri. Tapi udah punya istri Karena semua? iya, takut. Ada yang nggak, ada Dia yang udah belum punya punya. istri, udah punya suami. Ada yang belum punya, ada yang udah punya gitu. Terus posisinya waktu itu kan kita juga lagi merintis. Ya kan, Virgon juga belum solo karir. Terus aku juga udah solo karir. Belum ya? Belum, sorry, masih sama bandnya. Belum solo karir. Jadi aku juga masih syuting ngebantuin untuk gimana caranya supaya income kita tetap stabil nih, gitu kan. Nah, disitulah ujian orang-orang itu datang. Mengajak selingkuh gitu ya. Bahkan ada yang nekat sampai kayak ya udah, maksudnya kayak kenapa enggak kita nikah aja gitu kayak. Terus Nikah aja. Terus suami gue dikemanain? Beda cerita kalau kita udah janda gitu kan ya. Atau lagi proses cerai gitu kan, bentar lagi selesai gitu. Ini masih ada orangnya.
masih di situ. Dan dia juga belum macem-macem saat itu. Jadi kayak aku tuh nggak mau gitu, guilty feeling, nggak mau, kayak nggak mau ada perasaan bersalah gitu untuk ninggalin orang gitu tanpa tahu dia salahnya apa gitu. Jadi kayak nggak deh, thank you deh. Jadi aku nggak mau kena karma juga. Jadi ya udahlah, maksudnya kayak secara halus gimana ya cara nolaknya, gimana ya cara untuk mundur secara teratur. Akhirnya aku pakai hijab, karena kalau aku nggak pakai hijab, aku tolak suatu job tertentu gitu yang agak riskan gitu ya, nanti dibilangnya sombong, nanti dibilangnya udah banyak duit loh, belagu loh, milih-milih kerjaan. Tahu sendiri kan, dunia entertain tuh jahat banget mulutnya, dan kalau udah satu ngomong, semua tahu, se-RT, sekecamatan, karena saling kenal kan. Jadi kayak ya udah, cara halus aku adalah dengan pakai hijab. Itu cara aku untuk membentengin diri aku dan minta perlindungan Allah juga pastinya. Itu supaya nggak banyak fitnah lah. Karena aku juga nggak mau dosa, nggak mau kena karma juga, nggak mau sampai suami juga saat itu kan masih jadi suami juga terbebani gitu pikirannya untuk cari nafkah gitu. Jadi biar semuanya aman dan tentram nih, akhirnya aku yang ngalah gitu. Jadi hikmahnya juga ya buat laki-laki di luar sana yang kadang-kadang suka merasa laki-laki yang banyak yang dikejar-kejar gitu sama perempuan, ya kan? Kayak dia merasa dia doang gitu yang dikejar-kejar. Emang lo pikir kita nggak ada ujiannya? Iya nggak sih? Iya. Kita juga banyak ujiannya bro, banyak juga yang kejar-kejar. Iya. Kan begitu? Tapi aku tuh nggak pernah cerita sama dia, karena saking segitunya aku jaga perasaan dia. Oh Masya Allah. Tapi harus ceritain sebenarnya. Aku ceritanya cuman ke temen sama ke manajer aku doang. Biasanya sih aku kalau kayak gitu, aku ada yang kayak gini, ini gimana? Emang niatnya aku harus bersikap apa sih? Kan karena seorang laki-laki itu kan dia tahu rasanya jadi seorang laki-laki. Tapi beda, laki sama perempuan tuh beda kan. Aku saat itu begitu. Mereka tuh pride-nya tuh tinggi banget. Jadi Kalau dulu aku nggak ceritain, tapi dia merasa tinggi diri, kayak merasa dia paling laku sendiri gitu. Ya kan? Gue di luar sana ujian gue banyak, tapi gue tetap stay sama lo, gue tetap mempertahankan lo. Nah, kalau aku malah seru kayak gitu, maksudnya kayak ya udah kita lihat aja sampai sejauh mana sih dia bisa bertindak kayak yang aku lakuin. Perasaan satu sama lain. Jadi pada saat sekarang misalkan aku ada deket sama orang, better aku informasi bagaimana sih, gimana nih cara untuk menghindari banyak yang deket loh sama aku kayak gini. Pokoknya kalau selama aku kalau selama belum ada status yang resmi, ya aku cerita aja, open aja. Kamu ini ya banyak deketin ya? Iya aja jujur. Iya ada ini. Tapi kan nggak perlu kita open profilnya siapa aja. Karena ada beberapa orang kan yang memang ya, aku orang juga penting ya, maksudnya nggak mungkin kita buka ya, mohon maaf Bapak. Jadi aku ngejaga juga sih, maksudnya nggak mau ember bocoran ya gitu. Terus juga di satu sisi ya buat apa kita ngejaga orang nggak ada perasaan yang harus kita jaga kok? Kok kamu gitu sih sana sini mau loh? Kasih mau? Enggak dong. Mana? Selama nggak ada ya udah ya gitu, jangan ada baper di antara kita. Ya kan Kak gitu, no strings attached ya. Tapi berarti ada lah ya. Tapi kamu ada nggak sih saat ini suka sama orang? Maksudnya suka tuh karena kamu mengagumi orang ini. Mengagumi ada. Ada ya? Ada. Membuat bahagia tipis-tipis. Yang kayak good morning saya. Agak berat ya. Panas. Yang chatnya kadang kita chat numpuk aja nggak kita balas, tapi kalau dia chat kita harus duluan. Curcol. Begitu nggak? Iya kan biasa gitu. Apa ya? Nggak tahu deh aku. Dari sekian banyak chat, ada satu orang yang kalau chat tuh yang lain tuh mata kita ketutup gitu. Enggak sih, kalau aku Pantesan semua karyawan gue. kalau aku menganut prinsip online shop ya, siapa yang paling atas itu yang kita balas. Oh, kalau kamu gitu. Berarti aku harus konsisten. Harus banyak chat supaya chat lo tetap paling atas, bro. Setiap hari. Konsistensi itu penting. Kalau gue kenapa ya suka merasa burem sama chat yang lain? Nggak bisa Kak, pengalaman nggak, konsistensi itu penting.
Harus konsisten ya. Seru banget sih kita. Aduh jangan dong. Aduh bahaya ini, pinggir jurang. Nanti harus didalami nih ngobrol sama Inara. Waduh, repot deh ini. Soalnya keseru kan, sama-sama perjalanan hidupnya kok bisa. Iya, benar. Jadi kita harus ya buaya di sekarang ini kan 75% ya. Bukan buaya sih Kak, lebih ke filter. Filtrasi. Jadi ini masuk ke dalam komplotan yang mana ini? Iya, kan air aja mesti difilter ya. Ya kan, AC aja ada filternya gitu kan. Ya masa perasaan enggak. Jadi kita berkumpul sama wanita yang tersakiti ya jangan sampai tersakiti lagi gitu loh kalau cerita-ceritanya. Kalau masalah tersakiti mah itu Kalau mah- memang lo mau happy aja, oh ya udah nih happy aja kita happy iya. Iklan palsu ya, Pak. Tapi kalau misalkan nggak mau tersakiti ya mohon maaf, kita kan bukan penjaga hati. Udah cukup capek gitu, udah cukup capek ngejaga hati kita sendiri gitu. Jadi resiko ditanggung masing-masing. Kalau aku serahin aja lah sama Allah, kayak ya selama kita nggak aneh-aneh ya, aku yakin lah maksudnya yang datang juga pasti Allah bantu filter lah gitu. Dengan sendirinya pasti ada seleksi alam lah. Gitu ya? Iya, jadi ya no hard feeling ya, bukannya kita kamu pemilih, ya harus pemilih dong, kalau nggak beli kucing dalam karung. Ya betul sekali. Ya, kamu mah gini. Aku juga sering banget diomelin sama teman-teman aku. Lo tuh bukan gada ya, tapi lo tuh ketinggian. Ya nggak ada salahnya kalau kita menetapkan standar nggak tinggi ya karena- bare minimum aja ya. Standar paling ini aja gitu, yang rata-rata gitu. Kalau Masalahnya ilmu kita udah tinggi nih. soalnya kalau yang rata-rata nggak memenuhi syarat ya gimana dong? Dengan pengalaman itu ilmu yang paling mahal masalahnya, bro. Betul, bukan bermaksud untuk menyakiti hati siapapun, tapi kan ya kita juga berhak untuk melindungi hati kita sendiri. Apa hal yang Inara lakukan untuk bertahan pada saat terjadi masalah yang sulit? Apa ya? Ketika ada masalah tuh aku kebiasaan nggak pernah langsung aku sharing ke orang. Jadi aku pendam sendiri dulu. Aku coba untuk cari solusinya sendiri dulu. Sampai istilah itu sampai 5 hari udah nggak keluar kamar. Pisces kayak gitu, memang aku juga kayak gitu sih. Iya kayak gitu ya. Apalagi aku juga introvert lagi orangnya. Jadi kayak ya udah 5 hari dia nggak keluar kamar, kayak takut dosa gitu, takut salah ngomong, takut. Terus kalau ngomong habis itu merasa bersalah nggak? Sering nggak? Misalnya kamu cerita ke orang, terus kamu sering merasa bersalah nggak? Enggak sih. Nggak ya? Enggak. Terus aku tuh takut Cerita. mendahului takdir gitu, takut mendahului ketentuan Allah gitu. Jadi aku kayak apa-apa tuh aku tanya dulu gitu. Kalau apa-apa tuh aku tuh kayak aku sholat lah gitu. Terserah Allah deh mau Tapi gimana begitu udah dituntunnya. disampaikan, Lega. Jadi ketika aku udah tahu nih aku mau ngapain, gue pengen cerita ke sini, gue pengen ungkapin begini, pengen luapin begini. Tapi tar dulu, izin dulu nih sama Allah gitu. Bismillah, langkah yang aku ambil ini bener nggak? Ya Allah tolong tunjukin gitu, dan aku titipkan hatiku pada Engkau gitu. Supaya apa? Supaya keputusan yang aku ambil ini nih sudah tidak ada lagi istilahnya sangkut paut sama baper-baperan karena orang gitu, karena apa? Karena sesuatu atau karena siapapun gitu. Jadi ya udah, Bismillah. Begitu aku udah keluar kamar, aku udah melangkah, aku udah mengerjakan sesuatu, insya Allah itu bukan sesuatu yang aku sesalkan, karena sudah dari jauh-jauh hari istilahnya aku udah bener-bener nanya sana sini, bahkan nanya ke Allah kemana-mana, udah banyak pertimbangannya istilahnya begitu. Nah guys, jadi kalau punya masalah jangan langsung marah-marah di sosial media, apalagi dilabrak orangnya. Lebih baik kita apa ya? Kalau diem itu namanya apa itu kemarin? Merenung. Iya, merenung. Ya, kita apa? muhasabah diri. Muhasabah. Iya. Kita muhasabah diri, tanya sama Allah, introspeksi. Nah setelah itu baru gas. Iya benar. Iya. Orang bilang kenapa sih harus dengan cara seperti itu,
Ya karena emang gak ada cara lain. Aku terus terang memang ada sedikit penyesalan kayak kenapa ya maksudnya harus melalui cara seperti ini. Aku juga nggak mau sebenarnya. Aku juga bukan tipe orang yang suka exposure. Kalau aku suka exposure dari dulu aku udah gila aplikasi, udah gila sosmed, udah gila, udah banyak lah endorsement istilahnya. Tapi kan enggak, aku gaptek. Terus karena nggak ada jalan lain, jadi ya gimana? Harus gimana coba? Kalau nggak aku ungkap, ya posisi aku dan anak-anak ya terancam. Di sini ada unsur darurat, ada urgensinya, nggak bisa. Kalau orang mungkin di sana luar sana perempuan pihak ketiganya lebih cenderung mungkin ya lebih cenderung ngalah gitu ya, gimana mas aja gitu ya, atau mungkin lebih cenderung kayak diem. Ya ini kan enggak, membahayakan aku, membahayakan anak-anak. Terus aku harus gimana? Apakah kita harus pukul rata semua kasus perceraian itu sama? Kan nggak gitu. Ya nggak juga setiap kali kalian mengalami masalah rumah tangga terus mau menghadapi perceraian terus itu kalian viralin, ya jangan gitu juga. Kalau masih bisa musyawarah ya musyawarah. Masalahnya aku kan jalan buntu banget nih. musyawarah udah musyawarah mufakat udah semua ditempuh istilahnya. Tapi sebelum seperti itu berkonsultasi sama ustadz dulu kah atau orang tua dulu kah? Atau? Sudah. Dan ya qadarullah saat itu ustadz yang aku hubungin, rekan-rekan yang aku hubungin semuanya lagi pada sibuk karena memang hari lebaran kan. Minggu-minggu lebaran, minggu awal lebaran ya. Jadi kayak semua orang lagi nggak fokus untuk memediasi kami gitu. Dan dianya juga nggak mau dimediasi. Jadi harus seperti apa? Apakah benar Inara mulai ada benih-benih cinta pada Koko Joseph? Aduh agak berat ya. Kalau ke arah cinta. Aduh. Nanti aja nih bahas cinta-cintaan. Fulus dulu dibanyakin. Seperti yang udah aku bahas-bahas di media-media lain ya, maksudnya aku selalu bahas ini diulang-ulang. Aku sangat-sangat bersyukur kalau siapapun itulah yang rekanan sama aku, entah dia itu punya perasaan sama aku atau enggak, aku sangat-sangat bersyukur, berterima kasih banyak kalau misalkan mereka mau suportif sama apa yang aku kerjakan, sama apa yang aku lagi fokusin saat ini gitu, bisnis-bisnis yang aku kerjakan saat ini, kegiatan-kegiatan produktif yang aku sedang fokusin saat ini. Mereka bisa ngebantu, bahkan mereka mungkin bisa nge-support, yang nggak tahu ya, who knows ya, bisa jadi sponsor atau mereka bisa nge-develop brand aku, mereka bisa ngasih brainstorming aku. Itu sangat-sangat aku hargain, maksud kayak gitu, walaupun bentuknya nggak selalu materi gitu ya. Itu kan juga ilmu, itu kan juga suatu investasi yang bagus gitu, jangka panjang kan juga nilainya. Aku sangat menghargai itu, pandangan hidup yang mungkin lebih bijaksana dari aku. Aku sangat mensyukuri kok. Nggak melulu harus sarangi terus. Inara bisa berbahasa Korea dan Mandarin. Bisa. Contohkan bahasa Mandarin. Waduh. Kamu les? Dulu sempat les. Keluarga juga bisa, tapi aku yang pasif. Apa ya? Ngomong apa ya? Paling aku mau ini doang, percakapan singkat kayak sapa gitu, terus nama, kasih tahu nama kita, terus kayak kita dari mana asalnya gitu doang paling kan. Ya udah, apa ya? Apa yang mau dikatakan dengan netizen tapi bahasa Korea? Atau apa bahasa ya? Mandarin? Kamu jangan ini. Agak berat ya. Enggak sih, aku cuma mau bilang buat teman-teman semua, teman-teman netis, rekan-rekan semua yang udah ngedukung aku sampai detik ini, yang udah sangat-sangat suportif dan tidak menghakimi gitu. Dan aku sangat berterima kasih.
谢谢你很好terus ya 고마워요 감사합니다. Oh, gemes sekali. Prinsip hidup Inara apa sih? Prinsip hidup aku adalah Kamu punya prinsip-prinsip, kalau aku begini, aku begini, aku begini. Ini terakhir nih. pasti ya kalau aku tuh orangnya nggak mau nyenggol orang, nggak mau ikut campur urusan orang, sebisa mungkin nggak mau menggibahi orang. Dan karena itu kenapa sebabnya aku lebih suka untuk nge-keep masalah aku sendiri ya. Terus aku lebih suka karena aku introvert ya, jadi Tapi aku, kamu trauma, mungkin dengan introvert itu kan biasa terbangun karena trauma yang misalkan orang, nah memang sih karena lingkungan yang jahat. memang sudah blueprint aku seperti itu. Jadi aku pernah tes namanya Stephen. Jadi tesnya itu pakai sidik jari, dan itu memang karakter introvert aku itu memang sudah bawaan lahir. Tapi karena aku terbiasa dengan lingkungan entertain, makanya aku jadi ambivert, introvert, extrovert gitu. Tergantung sikon. Gitu. Temen kalau untuk penyelesaian masalah, problem solving, aku lebih ke introvert, kayak lebih cenderung untuk nge-keep sendiri, cari solusinya sendiri, dan nentuin rules itu semua sendiri gitu. Itu sebabnya aku kayak gitu, ketika ada masalah aku nggak langsung di share gitu aja, aku pasti nge-keep dulu sendiri gitu. Dan itu sebabnya kenapa aku nggak suka untuk disenggol sama orang gitu, karena aku aja nggak suka campurin urusan orang gitu. Kok orang mau coba untuk melengkahin pagar batasan aku nih, ya siap-siap ya gitu. Siap-siap dengan tiba-tiba Inara menjadi Gitu, siap-siap di ulti ya. sarangnya hilang. Jadi sarang tawon ya, Wak. Jadi bengkak. Terakhir nih ya, terakhir lagi. Apa saja kriteria pria idaman Inara? Yang pasti harus humoris, karena hidup itu kalau flat-flat aja agak membosankan ya. Terus ya selera humornya masuk sama aku, nyambung gitu. Terus good looking. Harus good looking? Ya. Kenapa harus good looking? Good looking itu kan nggak melulu harus seperti tolak ukurnya kayak bule atau kayak Korea, opa Korea, enggak kan. Cuman kan berpenampilan menarik ya. Wajib. Kita kalau nyari kerjaan, ya HRD aja mewajibkan kita untuk Harus berpenampilan lihat menarik dulu, loh. ya. Masa kita nyari pasangan kalah sama Kalau HRD? berpenampilan menarik itu harus, karena kan Iya. pakaian kita itu menunjukkan siapa kamu tanpa harus kamu berbicara. Yes, gitu. Dan Tapi itu kalau- kan cara kita menghargai lawan bicara kita, ya kan? Dengan berpenampilan menarik gitu kan. Ya, jawab cepet. Good looking atau good rekening? Ya dua-duanya dong. Salah satu dong. Dua-duanya dong. Salah satu dong. Dua-duanya gimana dong, ya kan? Kan mata kita juga butuh hiburan. Gak bisa salah satu. Mungkin good reckoning ya. Dengan good reckoning kan jadi good looking ya. Dengan good rekening bisa menciptakan jadi good. Kalau dia nggak good looking ya udah kita aja yang dandanin. Bukan good looking karena rekening kita udah good. Amin ya Allah. Iya benar ya benar. Oke Nara, thank you banget udah datang ke sini. Sama-sama Kak. Semoga sehat selalu. Amin. Nanti semua usaha-usahanya lancar. Amin ya Rabbal Alamin, nanti aku undang ya. Semoga setelah ini dapet jodoh yang memang bisa mengajak kita dan membawa kita ke jannahnya Allah. Amin Gitu yang ya paling Rabbal Alamin. nomor satu nggak sih? Betul sekali. Kalau orang sudah takwa, takut akan Tuhan, takut akan Allah, otomatis dia juga akan takut, sungkan lah setidaknya untuk menyakiti hati manusia lain. Ya, aku juga kadang-kadang juga dekat sama orang, kurangnya apa? Ini udah bagus loh. Enggak, tapi dia nggak rajin sholat, kata temen gua. Banyak mau lu. Ya sih, Ya, itu itu juga jadi kan. tolak ukur sih. Iya, karena kehidupan ini kan ya tujuannya apa sih kalau akhirat kan. Jadi mencari suami yang benar-benar bawa kita ke jannahnya Allah, tapi ya Ini sorry to say ya, ini kita jadi di extend ya. Sorry to say nih, maksudnya kayak Virgon aja, lu disebut merek boleh nggak sih? bentar dikit. Dia aja maksudnya walaupun dia mualaf ya,
8 tahun kan dia mualaf, 9 tahun. Jadi dia aja kondisi mualaf masih mau dia sholat 5 waktu tanpa disuruh. Walaupun kadang-kadang sholatnya di akhir waktu ya, mesti diingetin juga gitu kadang-kadang. Cuman masih mau gitu. Masa kita nyari harus yang downgrade sih? Ya kan enggak dong gitu. Oke, buat yang deketin Inara jangan lupa lu pada rajin sholat lu. Enggak lah, slow aja, santai santai semuanya. Aku nggak mau nuntut apa-apa, terserah kalian aja. Iya, Let it flow. Karena aku yang juga penting lagi. kalian good rekening dan good looking, oke? Dah, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.